yang sifatnya kelihatan di depan mata. Seperti kasus Nabi Musa melempar tongkatnya dan seterusnya, itu akan kita dengarkan banyak hubungan dengan mujizat Nabi SAW yang serupa atau bahkan lebih hebat daripada itu. Namun sebelumnya teman-teman, saya ingin titik beratkan dulu satu hal. Semua yang baginda Nabi SAW miliki adalah mukjizat dari Allah yang maha perkasa dan maha kuat, dan bukan berarti beliau SAW mengetahui hal yang gaib dengan sendirinya. Ini digarisbawahi teman-teman. Makanya dalam banyak riwayat Bukhari Muslim, setiap kali ada sahabat bertanya dan Nabi SAW belum mendapatkan jawabannya dari Jibril, beliau terdiam sambil menunggu. Begitu datang jawaban lalu beliau mengatakan, siapa tadi yang bertanya? Baru angkat tangan, begini penyampaiannya. Jadi Nabi SAW juga tidak tahu yang gaib kecuali datang informasi. Ini digarisbawahi. Ikuti dulu beberapa poin, nanti akan saya titik beratkan, ada pesan yang saya ingin sampaikan di sini. Surah Jin, Allah menceritakan dalam surah nomor 72 ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah satu-satunya Tuhan yang mengetahui semua yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu. Kemudian dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 59, Allah yang maha pemurah dan maha perkasa berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la radbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri. Dan dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan dia Allah mengetahuinya. Dan tidak ada sebutir biji pun, baik dalam kegelapan bumi ataupun tidak sesuatu yang basah dan kering, melainkan telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 50, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaib wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Katakan hai Muhammad kepada semua pengikutmu, aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan kepada kalian bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang yang belum memahaminya, apakah sama orang yang buta dan orang yang melihat? Sama enggak orang yang belajar dengan tidak belajar? Maka apakah kamu tidak memikirkannya? Berarti di sini ada sabda Nabi, ada permintaan Allah, wala a'lamul ghaib. Saya pun tidak mengetahui yang gaib kecuali wahyu yang didatangkan. Kemudian surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 188. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su'. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Katakanlah hai Muhammad kepada pengikutmu lagi semuanya, kita disuruh dengar ini. Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan dari diriku kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan, dan aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Surah Hud, surah nomor 11 ayat 31. Ini ayat demi ayat menjelaskan bahwasanya baginda Nabi SAW tidak mengetahui hal yang gaib kecuali wahyu yang disampaikan kepada beliau. Allah berfirman, Hud surah nomor 11 ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaib wala a'lamul ghaiba wala aqulu inni malak wala aqulu lil ladzina tasdari a'yunuhum lan yu'tiyahumullahu khairan illahu a'lamu bima fi anfusihim inni idzan la minadh zalimin. Dan aku tidak mengatakan kepada kalian semua bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah. Allah menyuruh Nabi SAW sampaikan kepada umatnya. Dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan bahwasanya sesungguhnya aku adalah seorang malaikat, dan juga tidak juga aku mengatakan kepada orang-orang yang dipandang hina oleh penglihatan kalian. Orang-orang Quraisy menganggap remeh budak-budak yang masuk Islam
di tangan Nabi SAW seperti Bilal, Khabbab, Ibn Arad, dan seterusnya. Kata Nabi SAW, Allah suruh bilang kepada mereka, dan aku tidak mengatakan bahwasanya orang-orang yang dipandang hina oleh pandangan kalian, sekali-kali Allah tidak akan mendatangkan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sesungguhnya aku kalau begitu benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian dua ayat yang tersisa teman-teman tentang masalah ini, surah Hud juga, surah nomor 11 ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza fasbir innal aqibata lil muttaqin. Itulah di antara berita-berita penting yang gaib yang kami wahyukan kepadamu hai Muhammad tentang kisah Nabi Hud, Nabi Nuh, nabi-nabi sebelumnya. Dan tidak pula kaummu mengetahui sebelum ini. Maka bersabarlah dalam memperjuangkan agama Allah. Sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat yang terakhir teman-teman sekalian adalah ayat surah Yusuf, surah nomor 12 ayat 102 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idz ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Demikianlah hai Muhammad di antara berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, padahal kamu tidak berada pada sisi mereka ketika mereka para saudara Yusuf memutuskan rencana untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur dan mereka sedang mengatur tipu daya. Beberapa ayat Al-Quran yang saya datangkan teman-teman dalam tulisan saya ada maksudnya. Apa maksudnya? Jelas jika Nabi SAW saja tidak tahu hal-hal gaib, maka selain beliau SAW lebih pantas untuk tidak tahu. Bahkan Nabi SAW melarang dengan tegas mempertanyakan hal-hal gaib yang tidak diberitahukan wahyu kepada siapapun. Seperti sabda Nabi SAW, barang siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya padanya, belum percaya, cuma nanya, tebak tangan, tebak ini, tebak itu, maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Hadis yang lain sama, hadis riwayat Tirmidzi, hadis sahih, kata Nabi SAW, siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya plus percaya, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak sekarang umat Islam yang mengaku di rumahnya datang berita gaib? Berapa banyak orang yang mengaku di tempat kerjanya datang berita gaib? Berapa banyak orang yang mengaku bisa melihat Jibril dan segala macam berita-berita yang gaib yang mustahil terjadi kecuali kepada baginda Nabi SAW. Saya pernah duduk dengan seseorang yang mengaku masuk dalam bagian ya, orang-orang yang menisbatkan diri pada aliran tertentu dalam Islam. Kemudian dia mengatakan, saya di rumah saya sering ada berita gaib sampai kepada saya. Saya bisa lihat ini, saya bisa lihat cahaya, saya bisa lihat ini, saya bisa mimpi, segala macam hal yang disampaikan sama dia. Kalau saya dengarkan saja, kemudian dia bilang sama saya, ada teman saya lebih hebat lagi Ustaz. Terus saya bilang, kok bisa? Karena dia kadang-kadang telepon saya minta konsultasi sesuatu. Pada saat saya datang ke rumahnya baru saya tahu, kok dia cerita masalah begini gitu. Nanti sebentar baru saya nasihatin. Lalu dia bilang, teman saya lebih hebat lagi. Saya pernah duduk sama dia, lalu dia bilang, shh, diam, itu Jibril lagi senyum dengan saya. Nah, iya. Ada yang mengaku datang ruh Imam Syafi'i, ada yang mengaku datangnya ruh si fulan. Nabi SAW tidak pernah kedatangan ruh-ruh ini, gitu kan? Tidak pernah kedatangan ruh para nabi di dunia, kecuali memang pada saat Isra Mi'raj itu di akhirat, itu di langit, berbeda, gitu kan? Nabi SAW tidak pernah bilang, Musa tadi ketemu sama saya, ngobrol, nggak pernah. Dan ini khusus untuk Nabi SAW ketemu dengan Jibril. Jadi hati-hati teman-teman, harus difahamin masalah ini. Kita harus meletakkan ilmu, iman kita, posisi akal kita dan hati kita pada ilmu syar'i yang benar, supaya tidak salah faham. Masuk mukjizat yang kedua, dan ini inti bahasan sebenarnya. Lebih dalam lagi kita mempelajari tentang Nabi SAW, dan nanti saya akan tutup setelah panjang lebar mukjizat ini dengan hak-hak Nabi SAW dan syair untuk Nabi SAW yang saya susun sendiri tentunya, untuk membuat kita lebih mencintai baginda Nabi SAW. Mukjizat yang berupa pernyataan, kejadian nyata teman-teman yang paling hebat sekali adalah pembelahan bulan dengan jari telunjuk. Ini disebutkan di dalam hadis Bukhari. Satu malam, baginda Nabi SAW pernah tawaf di Ka'bah, lagi bulan purnama. Berdirilah beberapa tokoh Quraisy lalu berkata dengan suara keras, wahai Muhammad, apa kau mau kami beriman padamu? Kata Nabi SAW, tentu saja. Lalu mereka bilang, apa kau lihat bulan itu? Ada bulan purnama lagi sangat terang.
Kata Nabi SAW, iya. Kata mereka apa? Belah bulan itu buat kami. Ini teman-teman bukan belah kue ya. Bukan belah pohon pakai kampak. Bulan. Sekarang aja sulit sekali sampai ke sana. Apalagi zaman dulu. Di sini perlu teman-teman garis bawahi.